Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition berarti kondisi. Behavior berkaitan dengan tingkah laku, sama. Audience berarti kaitannya peserta didik sendiri. Degree merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa. Jelas jawabannya di sini adalah yang E ya. Yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas sehingga tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jelas jawabannya di sini adalah kalau tidak dipengaruhi oleh subjek, itu berarti dia bersifat objektif. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikut penjelasan mengenai prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih, berarti penilaiannya didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Sedangkan objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, jadi nggak ada. Yang keempat, terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian dilakukan oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Sedangkan sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya di sini adalah ya A. Sahih ya. Oke, ke soal selanjutnya. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, jelas tidak, objektif berarti nggak boleh subjek, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah yang menyeluruh, C. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Pak Bejo adalah guru PPKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo.
Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo, sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Berarti dia lihat orangnya. Dalam hal ini Pak Bejo tidak melakukan prinsip penilaian secara jelas di sini adalah objektif karena dia melihat subjeknya siapa, tangga dia apa bukan. Ya. Dan juga dia tidak adil. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Nah, siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, sedangkan siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jelas di sini melanggar prinsip keadilan. Kenapa? Karena penilaian tidak menguntungkan dan juga merugikan peserta didik. Karena mana tahu nanti ada soal yang lebih mudah, kita nggak tahu ya, apa yang ganjil atau genap. Karena di sini dilihat nomor absennya. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi ini tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah yang A, karena tidak adil dalam pengerjaan siswa, karena siswa sendiri bebas memilih mana yang akan dikerjakan. Yang penting 7 soal dari 10 soal. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya, anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap, dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jelas jawabannya di sini adalah akuntabel karena penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena sudah mencakup semua kegiatan mulai dari harian, nilai PTS, PAS, serta sikap siswa itu sendiri, dan juga ada buku catatannya. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah yang beracuan kriteria karena penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang akan ditetapkan. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Berarti melaksanakan penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu,
D. Sistematis. E. Akuntabel. Jawabannya adalah yang C. Karena di sini menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, makanya terpadu. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya di sini adalah yang B, karena terbuka, karena dari awal jelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dengan kalimat yang sangat pendek. Di sini kata sebutkan itu termasuk dalam low order thinking skill, di mana tergolong C1. Kalau untuk C2 itu memahami seperti katanya jelaskan, bedakan, identifikasi. Untuk C3 menerapkan, tentukan, hitunglah hasil, termasuk medium order thinking skill. Sedangkan untuk level HOTS-nya atau level tingginya itu soal C4, C5, C6. Nah, ini bisa dilihat untuk C4 sendiri, contohnya bandingkan apa pengaruhnya. C5 simpulkan, C6 buatlah grafik hubungan. Berarti di sini jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau hanya ingatan saja yang diukur. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk mencegah terjadinya jawaban singkat yang beragam, jenis tes uraian yang paling tepat adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawabannya adalah yang terbatas, agar jawabannya tidak beragam. Karena tes uraian hanya ada 2, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Berikut penjelasan mengenai uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang, tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat di dalam sistematika jawaban sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Contohnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. 2. Sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Sedangkan untuk uraian tak terbatas atau bebas adalah
Tes yang membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang ia ketahui, bebas berargumentasi dengan soal, dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematik yang berbeda. Contohnya, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. 2. Jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. 3. Bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Nah, jawabannya itu C, jelas. Jika sudah menjawab benar dari 3 dari 8 soal oleh hampir seluruh siswa dengan benar, maka materi yang dikuasai tersebut tidak perlu diajarkan lagi, karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lainnya. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Dalam penilaian dikenal istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawabannya adalah C. Tes formatif itu merupakan contoh penilaian berupa ulangan harian, sedangkan untuk tes sumatif itu berupa penilaian akhir semester. Jadi tergantung sama cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembuatan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah B. Akuntabel, di mana pemberian informasi teknik prosedur itu bobot ada di awal.